Ya, baru bergabung ini, Pak. Oke. Oke, Pak Guntur sudah bergabung, Pak. Ya, Bu. Dengan izin Pak Aryan dan Bu Yuli, Pak Mentor, Pak Dr. Andus Mega Utomo sudah bergabung bersama kita untuk mendampingi Saudari Arif Gunawan Karima SP. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bude sebagai coach yang bertindak sebagai moderator. Silahkan Bude. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, halo, apa kabar Mas Guntur? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu. Ya. Dan yang saya banggakan Mas Guntur selaku mentor yang bisa hadir di ruangan ini ya, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Pak Rian selaku penguji, dan terima kasih Bu Muli yang memfasilitasi ruangan ini. Arif, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ini sama rancangan aktualisasinya, dan kemudian waktu yang diberikan hanya 10 menit, maka sesingkat-singkatnya, dan selanjutnya nanti kami mohon tanggapan dari Mas Guntur ya selaku mentor, dan terakhir adalah penguji Pak Rian. Untuk itu silakan Dek Arif untuk memaparkan ya bahan tayangnya. Siap Bu deh. Saya izin share screen. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan. Coba di slideshow. Iya, Bu. Slideshow kan ya. Oke, silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Rian, SST PMSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi MSI selaku coach saya, dan yang saya hormati Dr. Andus Guntur Mega Utomo SP selaku mentor saya. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan Karima. Jabatan saya sebagai ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Sekarang saya ditempatkan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di unit pelaksana teknis proteksi TPH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Sosialisasi Penggunaan Pestisida Nabati, Ekstrak Daun Mimba dalam Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman padi yang ramah lingkungan. Nah, untuk di latar belakang, yang pertama, produksi padi di Indonesia. Jadi berbicara masalah produksi padi tentunya semakin bertambah, yang dimana masyarakat Indonesia semakin banyak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan beras, pangan, kita semakin meningkat. Tentunya hal ini tidak lepas atau terkait dengan masalah sistem budidaya kita, kemudian masalah pengolahan lahan kita, tanam kita, dan lain sebagainya. Salah satu faktor utama dalam budidaya tanaman yaitu masalah hama penyakit. Ya, kita tahu lah bagaimana sekarang kan hama penyakit di Indonesia yang memang lagi marak pada saat ini. Masuk ke poin 2, kondisi saat ini, salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa bisa banyak padi yang gagal panen atau bisa kita sebut dengan puso, yaitu dengan penggunaan pestisida kimia atau pestisida anorganik yang digunakan petani itu terlalu berlebihan. Kemudian ada juga masalah pengetahuan dan minat petani dalam prinsip pengendalian hama terpadu. Jadi para petani ini belum terlalu paham mengenai bagaimana cara konsep pertanian yang ramah lingkungan, yang aman bagi kesehatan mereka, utamanya mereka sendiri. Karena hal ini kan sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 95 tentang perlindungan tanaman yang menyatakan bahwa pestisida kimia itu merupakan alternatif terakhir dalam pengendalian OPT. Kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, bahwa dalam pengendalian OPT kita harus mengendalikan secara atau berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu yang kami singkat dengan PHT seperti itu. Kemudian ada data yang saya masukkan, yaitu saya ambil dari berbagai media, yaitu pada tahun 2020 terjadi gagal panen atau puso di Desa Tolai, Kabupaten Parimo. Jadi itu
kalau di sana berdasarkan studi kasus yang saya baca, dalam 3 tahun terakhir itu terjadi gagal panen yang diakibatkan karena organisme pengganggu tumbuhan tadi. Salah satu faktornya karena kelebihan penggunaan pestisida kimia ataupun pupuk seperti itu. Kemudian ada data kedua saya masukkan pada tahun 2021 terkait masalah kegiatan penerapan sistem pengendalian hama terpadu, yaitu sebanyak 5 kali di 5 kabupaten. Kalau untuk komoditas padi sendiri sudah 2 kali PPHT pada tahun 2021 dengan sasaran 1 poktan atau 1 kelompok tani per desa. Jadi hal ini membuktikan bahwa belum meratanya semua kalangan petani mendapatkan atau tersosialisasikan terkait dengan pertanian ramah lingkungan seperti itu. Tentunya kami mengharapkan bahwa para petani itu bisa mengendalikan hama penyakit yang ramah lingkungan. Nah, salah satu alternatif atau misalnya salah satu pengendalian yang memang secara umum dianjurkan oleh Kementerian Pertanian yaitu menggunakan bahan-bahan hayati seperti itu. Salah satunya dengan pestisida nabati. Nah, di sini saya mengambil pestisida nabati ekstrak daun mimba dalam pengendalian OPT, yang dimana sudah berdasarkan hasil penelitian bahwa ekstrak daun mimba memiliki banyak senyawa bahan aktif yang mampu mengendalikan hama penyakit seperti itu. Nah, terkait dengan latar belakang, tentunya saya mengangkat core isu atau isu utama saya tentang kurangnya pemahaman petani terkait penggunaan pestisida nabati dalam pengendalian OPT seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tujuan dan manfaat. Manfaat yang pertama untuk Pemkot Sulteng, yaitu dapat membantu pencapaian misi Provinsi Daerah Sulteng, yaitu menjaga harmonisasi manusia dan alam antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Dan untuk instansi saya sendiri, UPT Tanaman Pangan Hortikultura, yaitu dengan semakin meningkatkan agenda kegiatan terkait pertanian berbasis ramah lingkungan, sehingga kegiatan lebih sering terjadi atau intensif. Kemudian untuk masyarakat sendiri ya tentunya dalam meningkatkan mutu layanan dalam hal pengendalian OPT secara hayati, menjaga kualitas dan kuantitas hasil pertanian, khususnya untuk tanaman pangan. Dan terakhir bagi saya sendiri, yaitu semakin menambah pengetahuan dalam melakukan eksplorasi atau pengembangan tentang sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan di masa mendatang seperti itu. Sedangkan untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan dan minat petani dalam mendukung kegiatan penerapan PHT dengan penggunaan pestisida nabati sebagai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Kemudian tujuan yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN Barahalak yang sudah saya pelajari, yaitu ada 7 poin, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Nah, ini merupakan rencana kegiatan aktualisasi saya selama nanti 1 bulan ke depan, yaitu saya ada 5 kegiatan. Ada kegiatan pertama sampai dengan kegiatan kelima. Mulai dari persiapan, kemudian saya membuat video tutorial, kemudian pelaksanaan sosialisasi, yang keempat saya ada pendampingan praktek pengaplikasian, dan terakhir ada monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, ini merupakan saya runtun lagi kegiatannya. Yang pertama, persiapan meningkatkan pemahaman petani terkait prinsip PHT dengan menggunakan pestisida nabati ekstrak daun mimba dalam pengendalian OPT. Yang di mana tahapan kegiatannya? Mulai dari saya berkonsultasi dengan mentor saya, kemudian koordinasi dengan ketua kelompok tani, ketiga membuat materi sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet, yang keempat menyusun bahan pretest dan post-test. Setelah itu saya dapatkan hasilnya atau outputnya, yaitu yang pertama mendapatkan arahan dan dukungan, mendapatkan dukungan dan izin lokasi untuk kegiatan sosialisasi, tersedianya materi dalam bentuk poster dan leaflet, tersedianya soal pretest dan post-test. Tentunya soal pretest dan post-test ini untuk mengukur tingkat kemampuan petani sebelum dan sesudah diadakan sosialisasi. Kemudian untuk nilai dasar yang berkaitan dengan kegiatan ini, nilai dasar ASN Barahalak yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Dan untuk keterkaitan dengan agenda 3, tentunya ada manajemen ASN dan smart ASN seperti itu. Untuk kegiatan kedua, saya membuat video tutorial tentang cara pembuatan pestisida nabati ekstrak daun mimba sebagai upaya pengendalian hama terpadu. Yaitu ada 3 tahapan kegiatan, mulai dari saya menyiapkan alat dan bahan, kemudian merekam dan mengedit video, dan saya akan upload ke akun YouTube pribadi saya seperti itu. Outputnya mulai dari tersedianya alat dan bahan, tersedianya video, dan tersedianya video di YouTube, sehingga saya bisa bagikan ke orang lain seperti itu. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar ASN Barahalak, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Keterkaitan agenda 3, saya
ada Smart ASN karena saya menggunakan digital skill dalam kegiatan kedua. Untuk kegiatan ketiga, yaitu pelaksanaan sosialisasi tentang penggunaan nabati ekstrak daun mimba dalam pengendalian OPT padi. Jadi ada 4 tahapan kegiatan. Jadi yang pertama, saya bagikan dulu daftar hadir ke para peserta, yaitu para petani. Kemudian saya melakukan pretest ke para peserta. Jadi untuk mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan awal para petani sebelum saya lakukan sosialisasi. Yang ketiga, kemudian penyampaian sosialisasi. Nah, ini poin intinya, yaitu saya membagikan leaflet, poster, kemudian saya bagikan juga link video tutorial yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian terakhir, saya melakukan post-test kepada peserta. Jadi saya bisa mengetahui tingkat kemampuan peserta setelah saya memberikan sosialisasi kepada mereka. Adapun outputnya yaitu ya mulai dari tersedia daftar hadir, tersedianya hasil pretest, terlaksananya sosialisasi, tersedianya hasil post-test peserta. Kemudian untuk nilai dasar ASN berhalaknya terkait dengan kegiatan 3, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk dengan keterkaitan dengan agenda 3, ada manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi bagaimana saya secara profesional dalam manajemen ASN, kemudian saya menggunakan juga Smart. Jadi ada digital skill yang saya gunakan, yaitu saya buat poster dan leaflet seperti itu. Kemudian untuk kegiatan keempat, pendampingan praktek pengaplikasian pestisida nabati ekstrak daun mimba ke tanaman padi petani. Jadi ada 3 tahapan kegiatan, mulai dari saya melakukan pengecekan lokasi. Tentunya saya dari kegiatan 1 tadi saya sudah berkoordinasi kira-kira di mana tempat yang diizinkan untuk melakukan pengaplikasian seperti itu. Makanya saya lakukan pengecekan kembali. Yang kedua, saya siapkan alat dan bahan. Jadi terkait dengan masalah pestisida nabatinya, kemudian masalah tangki semprotnya, dan yang ketiga saya pengaplikasian pestisida nabati pada padi petani bersama-sama dengan para petani. Outputnya mulai dari adanya lokasi, adanya alat dan bahan, yaitu yang seperti saya bilang tadi, ada pestisida nabatinya dan alat semprotnya, dan terlaksananya pendampingan pengaplikasian. Adapun nilai dasar ASN berhalak yaitu mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen SN. Bagaimana saya profesional, kemudian etika saya, kemudian bisa saya menjaga sikap dengan petani seperti itu. Dan untuk kegiatan terakhir, yaitu saya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Jadi ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, saya memeriksa hasil pretest dan post-test peserta. Kemudian saya lakukan olah hasil. Jadi bagaimana progres peningkatan petani, misalnya ada peningkatan berapa persen, mulai dari sebelum dan sesudah, ya istilahnya after before seperti itu. Kemudian menentukan responden. Dalam menentukan responden ini saya rencananya mungkin akan memanggil 1 peserta atau 1 petani, kemungkinan kelompok taninya. Kemudian untuk saya bikinkan video testimoni terkait dengan bagaimana pendapatnya setelah saya lakukan sosialisasi kepada mereka, seperti itu. Outputnya yang yaitu mendapatkan nilai hasil pretest, mendapatkan hasil progres, dan tersedianya video testimoni peserta. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar ASN berhalak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian dengan agenda 3 yaitu ada manajemen dan Smart ASN. Karena saya dengan kegiatan terakhirnya saya menggunakan atau mengambil video seperti itu. Nah, ini merupakan jadwal masih perencanaan untuk aktualisasi saya, jadi kemungkinan bisa berubah-ubah tergantung dengan sikon nanti di lapangan dan hasil konsultasi saya dengan coach dengan mentor, yaitu ada 5 kegiatan tadi, yaitu yang pertama mulai dari Juni bulan ini minggu keempat, itu mulai dari kegiatan 1 sampai dengan Juli minggu pertama, kemudian kegiatan kedua saya rencananya di minggu kedua. Untuk kegiatan ketiga terkait dengan poin pentingnya yaitu pelaksanaan sosialisasi yaitu di minggu ketiga. Kemudian untuk kegiatan keempat pendampingan sama juga karena saya rencana habis saya sosialisasi kemudian mungkin saya langsung aplikasikan dengan para petani seperti itu. Dan untuk minggu terakhir kemungkinan akan saya lakukan di Juli minggu ketiga terkait dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Muli. Terima kasih. Ya, terima kasih D. Arif yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya, monggo Mas Guntur
Tanggapannya? Ya. Turun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bude Yuli, yang saya hormati Pak Rian, yang saya hormati Bu Uli, dan adik saya Arif Gunawan yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan bagaimana kabarnya Bu Yuli, sehat-sehat? Pak Rian, sehat-sehat? Baiklah Ibu, kami mau sampaikan bahwa memang kegiatan perlindungan pertanian yang ada sekarang ini adalah berbasis pada pengendalian yang ramah lingkungan. Dan adapun ramah lingkungan yang dimaksud adalah semua dalam pengendaliannya lalu mengupayakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang meninggalkan kegiatan pengendalian secara kimiawi, yang mana pengendalian secara kimiawi itu selalu berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap sebagai manusia. Dan apa yang diambil tadi dari judulnya aktualisasi dari Arif memang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari dan program kita dalam pengendalian hama padu. Nah, untuk itu memang kami dari khususnya proteksi tanaman hortikultura selalu mendukung, mensupport apa yang diambil judul daripada di Arif tadi kaitannya dengan aktualisasi kegiatan Latsar ini. Dan memang kita ketahui bersama bahwa penggunaan pestisida nabati ini sampai saat ini masih belum tersosialisasi dengan baik. Walaupun sudah ada, namun demikian belum merata secara keseluruhan di Sulawesi Tengah. Nah, untuk itu dengan adanya ini tentunya akan membantu kita sebagai petugas untuk khususnya perlindungan tanaman, bantu dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Adik Arif ini terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan depan. Dan untuk itu kami sekali lagi sangat mendukung dengan program ini. Dengan demikian apa yang disampaikan nanti akan tersosialisasi secara merata di masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa selama ini memang kita selalu menggunakan pestisida kimia, sudah cukup lama. Dan akhir-akhir ini kita berubah menjadi semuanya berorientasi kepada yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan pestisida nabati. Nah, untuk merubah image ini cukup panjang, tidak serta-merta langsung bisa berubah. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan Adik Arif ini saya kira cukup bagus dan cukup mendukung program kita. Dan memang pada intinya nanti Adik Arif ini pada dasarnya setelah selesai Latsar ini akan bertugas di lapangan sesuai dengan apa yang diambil judulnya ini. Dan selalu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat ramah lingkungan dalam pengendalian OPT. Ya mungkin itulah gambaran kami sekilas tentang bagaimana program pertanian khususnya perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ke depan yang akan kita laksanakan bersama. Saya kira begitu Bu Yuli, Bu Pak Rian, dan Bu Muli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Guntur atas dukungan dan tanggapannya bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan di Arif Pak Ria. Iya, siap Bude. Ayo. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsih, MSI. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Dr. Andus Guntur Mega Utomo SP. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Mentor dan senang sekali juga mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, sangat mendukung, sudah menyampaikan saya kira lebih teknis kegiatan yang dilakukan oleh Pak Arif Gunawan.
Di room ini juga kita ditemani oleh Ibu Muli dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memfasilitasi kita dari kemarin sampai dengan hari ini. Berikut yang kami banggakan Pak Arief Gunawan. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah sehat Pak, aman. Alhamdulillah. Kalau petugas pengendali organisme semangat seperti ini, semangat juga semuanya, saya kira. Pak Arief ingin sosialisasi penggunaan pestisida nabati. Tapi sebelum masuk ke konten dari laporan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ke Pak Ari atau mau tanya-tanya mengenai pestisida ini. Pestisida orang sudah familiar sekali dengan pestisida kimia. Kemudian mau dirubah perilakunya menggunakan pestisida nabati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi bahwa karena ini merubah mindset orang tidak mudah, tidak cukup dengan sosialisasi 1-2 kali, harus berulang-ulang, harus sistematis, harus dengan cara yang berbeda sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Tapi saya ingin mau tanya-tanya dulu mengenai pestisida nabati, khususnya ekstrak daun mimba. Pestisida nabati ini kan kalau orang pestisida kimia ini kan lebih praktis. Tinggal beli, nggak perlu racik, langsung penggunaan. Kalau pestisida nabati ekstrak daun mimba ini seperti bagaimana? Sepraktis itukah juga sehingga ketika dikasih head to head dengan yang pestisida kimia, artinya sama praktisnya. Sepraktis itukah nabati ekstrak daun mimba ini, Pak Arief? Baik Pak Rian, terima kasih. Jadi Pak, kalau untuk terkait masalah comparing antara pestisida nabati dengan yang sintetik ataupun yang kimia, itu sebenarnya kalau pestisida nabati dia memiliki keunggulan sama kelebihan. Ya, keunggulannya yang kita tahu aman lingkungan, maksudnya aman dari residu dari pestisidanya. Kemudian kitanya juga sebagai manusia yang mengkonsumsi utamanya padi ya merasa aman karena memang tidak menggunakan bahan-bahan yang anorganik atau kimia. Kalau terkait masalah penggunaan, kalau pestisida nabati, memang salah satu kekurangannya dia tidak bisa langsung secara instan mematikan atau menghilangkan OPT tadi atau hama tadi. Karena pestisida nabati ini dia harus dilakukan secara bertahap, jadi berulang-ulang. Jadi tidak seperti pestisida kimia yang langsung 1 kali semprot, oke mungkin seminggu kemudian atau berapa hari kemudian bisa kita lihat. Tapi kalau pestisida kimia, kan mindset petani taunya yang maunya instan, pengen cepat begitu kan. Jadi makanya pakai ya kimia aja kayak gitu. Cuma kalau untuk masalah baik, Harian terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Arief. Kalau untuk pestisida yang akan kita gunakan, yang akan kita sosialisasikan ini sudah terbukti atau belum? Sudah sering enggak digunakan atau sudah sering enggak diaplikasikan ke petani? Tentu Pak Aryan, karena dari beberapa penelitian itu sudah membuktikan bahwasanya apalagi kami Pak dari UPT Proteksi itu memang kami menghususkan untuk pestisida nabati yang paling utama itu pestisida dari ekstrak mimba. Jadi kami juga punya pohon mimbanya Pak di UPT kami Pak di belakang di Sidera. Ada itu Pak. Oke, harusnya itu juga diceritakan di dalam latar belakang siap, bahwa Pak, keunggulan dari pestisida yang diangkat ini. Artinya banyak sebenarnya pestisida nabati, cuma pilihannya kenapa jatuh ke situ, diceritakan keunggulannya di dalam latar belakang. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam kegiatan karena dari latar belakang saya kira sudah cukup lengkap, hanya tinggal penambahan saja kenapa memilih ekstrak daun mimba ini. Kemudian di dalam hasil analisis isu juga saya kira sudah cukup lengkap. Kemudian saya ingin masuk langsung ke kegiatan dan tahapan kegiatan. Kegiatan dan tahapan kegiatan, kalau secara konten, secara teknis, tadi sudah disampaikan oleh mentor, saya ingin masuk ke proses, Pak Arief. Masuk ke proses dan masuk ke keterkaitan substansi mata pelatihan dengan kegiatan dan tahapan kegiatan. Tetapi saya ingin koreksi sedikit,
saya sudah lihat keterkaitan substansi mata pelatihan dengan kegiatan dan tahapan kegiatan, nilai loyal itu hanya satu kali muncul. Padahal nilai loyal ini erat kaitannya satu dengan komitmen. Kemudian ada dedikasi di dalamnya, ada nasionalisme di dalamnya, ada pengabdian di dalamnya. Tapi ternyata dia hanya satu kali muncul. Jangan sampai ini dipertanyakan nilai nasionalisme dan nilai komitmennya Pak Ari. Seperti itu, harusnya bisa digali lebih dalam untuk nilai loyal ini tadi. Atau jangan-jangan memang Pak Ari ini memang orang yang tipe tidak loyal. Siap, salah, Tidak ya? Pak. Oh ya. Negatif. Baik, tapi tidak, kalau dari senyumnya dia adalah orang yang loyal seperti itu. Kemudian Pak Arief, dalam kegiatan ini juga harus terukur. Terukur dalam artian di dalam kegiatan, contoh kita lihat di kegiatan praktek pengaplikasian pestisida. Ini prakteknya di beberapa kelompokkah atau hanya ada kelompok tertentu atau untuk semuanya? Kemudian sosialisasi juga seperti itu. Ada ukuran enggak sosialisasi ini ke siapa, atau memang sosialisasi ini dalam 1 bulan ini kita habiskan ke semua kelompok se-Sulawesi Tengah seperti itu? Atau bisa dijelaskan dulu Pak Ari? Baik Pak Rian, terima kasih. Jadi kalau untuk terkait masalah sasaran kelompoknya, jadi kami kan saya sudah berkonsultasi dengan Pak Mentor, Pak Guntur, terkait dengan kelompok mana yang akan kami sosialisasikan. Jadi dalam untuk kegiatan ini Pak, jadi saya berencana dengan teman-teman lain Pak, dengan teman-teman lain untuk melakukan sosialisasi. Jadi bukan hanya terkait dengan pestisida saja, tapi ada pengendalian lain yang mungkin teman saya sosialisasikan. Cuma kalau untuk sasaran kelompok taninya, kemungkinan kami akan pilih atau berkoordinasi dengan petugas yang punya wilayah dengan kelompok tani yang memang belum pernah mendapatkan sosialisasi Pak. Kemudian untuk sasarannya kemungkinan satu kelompok tani aja Pak, karena satu kelompok tani biasanya berjumlah 25 sampai 30 seperti itu Pak. Oke, karena kan sampaikan itu di kalau mau keliling kan agak-agak itu di kegiatan bahwa kita punya sasaran satu, artinya apa? Biar ini terukur dan jelas kenapa mau ngambil kelompok itu, kemudian kenapa hanya satu, karena waktu yang sangat terbatas, hanya 1 bulan kan, seperti itu. Pak Ari, saya sudah lihat kegiatan dan tahapan kegiatan, saya kira sudah lengkap, sudah cukup. Saya ingin mengaitkan, saya sampel 1 buah nilai di keterkaitan substansi mata pelatihan dengan tahapan kegiatan. Karena nilai loyal ini hanya 1 kali diangkat, nilai loyal tadi 1 kali diangkat hanya di kegiatan ketiga, tahapan ketiga, pelaksanaan sosialisasi, kemudian di tahapan penyampaian sosialisasi serta pembagian leaflet. Nah, di situ muncul nilai loyal. Di mana keterkaitan antara loyal, kemudian menyampaikan sosialisasi serta pembagian leaflet? Baik Pak Rian, terima kasih. Jadi di tahapan pelaksanaan sosialisasi, di bagian pembagian leaflet ya. Di situ kan saya cantumkan masalah ASN berakhlak loyal. Jadi kenapa saya masukkan? Jadi karena memang pelaksanaan sosialisasi dia merupakan poin pentingnya. Jadi saya mengambilkan ada di situ sikap perilaku di mana saya harus menjaga nama baik pimpinan saya, menjaga nama baik instansi saya, kemudian menjaga rahasia jabatan seperti itu. Jadi terkait dalam sosialisasi, ya saya rasa saya harus bagaimana saya tampil di depan, kemudian saya jaga nama baik instansi saya seperti itu, Pak. Harus. Karena Terima kan kasih kita banyak, dilihat, Pak. kita dilihat masyarakat seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Rian. Baik. Makasih. Nanti tinggal ditambahkan lagi di kegiatan dan tahapan kegiatan yang lain, butuh nilai loyal juga supaya terdistribusi dengan baik semua nilai yang kita pelajari mulai dari emosi sampai distance learning sampai dengan hari ini untuk nilai loyalnya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Saya hanya mengingatkan, izin Pak Mentor, bahwa Pak Mentor juga nanti akan menilai Pak Ari ini mulai dari namanya PKTBT, kemampuan teknis beliau melakukan bidang tugasnya.
Oleh karena itu Pak Arief nggak boleh macam-macam, harus loyal. Harus loyal karena mentor juga melakukan penilaian mulai dari PKTBT sampai dengan sikap perilaku juga seperti itu. Intinya adalah kegiatan ini saya ingin menyampaikan ke Pak Arief, kegiatan ini penting. Kegiatan menyelesaikan isu itu penting, tetapi mengaktualisasikan nilai jauh lebih penting. Saya ingin menyampaikan ini bukan hanya tentang pintar-pintaran, hebat-hebatan, karena apa? Anak-anak muda yang lulus CPNS dengan sistem CAT sekarang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Tetapi ini bukan hanya mengenai cerdas dan pintar. Ini mengenai bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini bisa menghargai orang lain. Buat apa pintar kalau hanya pintar untuk diri sendiri saja? Yang lain semua salah. Tidak ada yang paling pintar di dunia ini, hanya dia sendiri saja. Kalau untuk apa hebat kalau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain? Saya kira tujuan organisasi tidak akan pernah bisa tercapai kalau dikerjakan secara parsial, secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, penekanan kami adalah implementasi nilai, aktualisasi nilai, sehingga ini bisa terhabitkan menjadi kebiasaan. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak. Kita tunggu kegiatan dan implementasi aktualisasi nilainya. Saya kira cukup. Terima kasih banyak, Bude. Kami kembalikan. Ya, terima kasih untuk Pak Rian selaku penguji. Sudah dicatat semua di Arief? Ya, apa-apa saja yang mau dimasukkan tadi ya, dicatat semua kan? Sudah? Iya, Bu. Oke. Ya. Terima kasih juga untuk Mas Guntur ya yang sudah mendampingi, dan saya titip nanti tolong dibantu ditemenin supaya berhasil ya. Karena 4 minggu lagi kita akan temu lagi di ruangan ini dan buktikan apa yang direncanakan. Insya Allah bisa menjalankan dengan baik. Nah, sebelumnya di Arief juga ada masukan dari saya tuh di kegiatan kedua itu saya kira semua kegiatan harusnya ada manajemen ASN. Mungkin bisa ditambahkan di situ hanya smart ASN saja. Saya kira semua kegiatan pasti manajemen ASN-nya ada. Kalau smartnya belum tentu ya kan gitu ya. Jadi coba ditambahkan. Kemudian tadi ya tambahkan lagi, ceritakan tentang apa itu nabati ekstrak daun apa tadi belum ditulis di latar belakang ya. Tadi jangan cuma dicerita di sini. Bisa dijawab tapi nggak bisa dituliskan. Jadi tuliskan, kemudian sosialisasinya itu kepada siapa, mungkin ditambahi ya, sosialisasi kepada siapa ya. Itu perlu sama tadi kelompok ya, kelompok tadi tuliskan berapa kelompok di mana. Gitu. Ya, oke, saya kira cukup dan sukses selalu dalam belum sukses di ya. Selamat selesai rancangan aktualisasinya. Insya Allah nanti bisa dijalankan dengan baik. Dan kami memberikan apresiasi yang positif untuk Arief karena apa? Pada dasarnya memang saya sendiri ya setidak-tidaknya tahu tentang pertanian ya. Jadi setidak-tidaknya memang kita harus mengurangi residu-residu dari pestisida karena konsumen juga akan mendapatkan dampaknya, kemudian lingkungan tanah pun akan mendapatkan dampaknya. Oke, terima kasih. Selamat ya. Kemudian Mas Guntur, salam untuk keluarga, sehat selalu. Sama-sama, Bude. Terima kasih. Saya belum di Petumbu ini, masih di Jakarta dengan Pak Oh Dik. iya, kami tunggu Bude, datangannya Bude. Ya, saya kembalikan sama Bu Muli. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Bude. Pak Rian selaku penguji, mudah-mudahan apa yang menjadi masukan bisa dipenuhi ke adik Arief ya, dan Pak Mentor, Pak Guntur, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk memberikan penguatan kepada adik kita Arief. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan bisa dipenuhi tadi. Ya, saya persilakan ke Pak Guntur untuk bisa leave breakout room dan adik Arief juga bisa leave. Izin pamit semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Silakan ya. Udah ya.